Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa-rupa kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat hidup sampai waktu ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga tercurah limpahkan kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelum ke ayat tafsir yang akan menjelaskan tentang kurban, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurban terlebih dahulu. Berdasarkan bahasa Arab, kata kurban berasal dari qoroba yaqrobu kurban yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan. Hewan yang disembelih merupakan hewan ternak yaitu sapi, kambing, domba, dan unta. Biasanya proses penyembelihan dilakukan pada tanggal 10 Hijriah bertepatan dengan hari raya Idul Adha ya. Sama seperti ibadah lainnya, mulai dari pemilihan hewan, siapa yang berkurban, bagaimana cara penyembelihan yang sesuai, hingga yang berhak menerima kurban diatur dalam syariat Islam. Ibadah kurban sendiri hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa sunnah muakkad harus dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya atau mampu memiliki kemampuan untuk berkurban. Sedangkan yang tidak, hukum kurban adalah sunnah, berarti tidak sunnah muakkad ya. Secara tidak langsung, baiklah, saya akan langsung kepada ayat yang menjelaskan tentang kurban. Di sini secara tidak langsung Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban melalui surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Perintah itu terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat untuk Allah dan berkurbanlah. Nah, bisa pada penggalan ayat Quran di atas atau ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa selain sholat, umat Islam dianjurkan untuk berkurban. Dalam hal ini menyembelih hewan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain surat Al-Kautsar, pembahasan tentang kurban saat Idul Adha juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat kali ini pun dijelaskan bahwa Allah telah menyiapkan atau mensyariatkan penyembelihan kurban
terhadap tiap-tiap umat, sehingga mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Itu adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa berkurban merupakan suatu ibadah yang disyariatkan terhadap orang yang mampu. Jadi jika kita memiliki kemampuan untuk membeli atau menyembelih hewan kurban, sebaiknya kita berkurban dengan ketentuan agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mampu di sini yaitu mampu untuk berkurban, dan itu merupakan salah satu syarat untuk berkurban. Itulah dalil kurban beserta artinya, dan mungkin itu tafsir untuk Quran surat Al-Kautsar ayat 2 dan Al-Hajj ayat 34. Semoga penjelasan tadi dapat menjadikan referensi bagi teman-teman yang ingin berkurban pada tahun ini, pada Idul Adha yang bulan depan. Semoga kita dapat berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan sunnah yang dianjurkan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya penjelasan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.